Baik, halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Akbar dari 37 KSBB Robot Indonesia. Kita beranjak ke praktikum kita yang selanjutnya, di mana pada praktikum kita kali ini kita sudah memasuki materi tentang metode kontrol kita, tentang fungsi kontrol dari Arduino ya. Di sini kita akan mempelajari penggunaan if-else statement, di mana kita menggunakan statement if-else ini untuk mengatur jalannya program yang akan kita buat. Nah, pada praktikum kali ini komponen-komponen yang kita butuhkan adalah sama seperti komponen blinking LED dan input analog, di mana di sini kita menggunakan LED, lalu resistor dan kabel-kabel jumper. Di sini juga kita menggunakan sebuah potensiometer ya. Nah, jadi di sini nanti pada praktikum ini, pada praktikum if else ini, kita akan mencoba mengatur kedipan LED itu dari sebuah input analog ya. Jadi sudah lengkap, ini ada sebuah input dan juga ada sebuah output ya. Nah, untuk menyambungkan pin-pinnya, untuk pin LED sama seperti praktikum yang pertama, di mana kaki positif LED saya hubungkan dengan kabel jumper ke pin 12. Di sini saya menggunakan pin digital 12. Lalu ada resistor ya untuk menahan arus. Lalu kemudian kabel jumper hitam ini saya hubungkan ke kaki ground dari Arduino. Jadi ini jalur negatif dari breadboard ya. Nah, untuk potensiometer sendiri sama seperti praktikum input analog, kaki pertama dari potensiometer kita hubungkan ke kaki 5 volt dari Arduino. Lalu kemudian kaki keduanya, kaki tengah di sini, kabel jumper berwarna hijau, saya hubungkan ke pin A0 dari Arduino. Dan kemudian kaki ketiganya kita hubungkan ke ground Arduino ya. Di sini satu jalur ya, satu jalur ke ground Arduino. Oke, demikian untuk rangkaian praktikum untuk if else statement ini, dimana kita akan menggunakan input dan output. Inputnya di sini input analog dan outputnya adalah output digital. Oke, kita lanjut ke layar monitor kita. Baiklah, sekarang saya sudah membuka layar komputer saya, di mana saya sudah membuka ID Arduino saya. Di sini kita bisa melihat tampilan dari rangkaian praktikum kita. Untuk kali ini kita langsung saja membuat kode program atau sketch untuk praktikum if else statement ini ya. Dimana kita sekarang seperti biasa kita membuat blok pertama pada kode program kita. Saya buat komentar dulu blok pertama. Nah, pada blok pertama ini saya akan mendeklarasikan terlebih dahulu untuk potensiometer ya, dengan tipe integer. Saya beri nama potensio. Ini saya inisialisasikan dengan A0. Oke, karena kita menggunakan A0 di sini ya untuk potensiometer. Saya beri konstanta juga karena nanti nilainya saya tidak akan ubah. Lalu ini juga konstanta untuk variabel yang kedua, yaitu variabel untuk menyimpan nilai LED. Jadi di sini saya beri nama lampu LED. Ini saya hubungkan dengan pin berapa ini? Pin 12. Oke. Pin 12 digital. Oke, dan satu lagi saya membuat sebuah pembatas lagi, variabel dengan nama batas nilai ya. Batas nilai. Jadi nanti
variabel batas nilai ini saya gunakan untuk membatasi input dari potensiometer, dimana jika dia di atas, misalnya dia di atas nilai 500, nanti LED ini kita buat berkelap-kelip maksud saya. Lalu kemudian jika dia maksud saya nanti kalau dia bernilai di atas 500 dia nyala, begitu dia di bawah 500 dia bakal padam. Oke. Untuk deklarasi variabel hanya itu saja yang kita perlu deklarasikan. Kita langsung berlanjut ke blok yang kedua. Blok kedua ini seperti biasa rutin setup. Dan pada rutin setup kita kali ini kita akan mengatur mode dari tiap pin. Pertama, saya atur mode untuk potensiometer. Saya jadikan sebagai input. Oke. Dengan fungsi pin mode lagi. Saya modekan pin lampu LED ya, atau pin 12 sebagai output. Oke. Dan yang ketiga, kita juga nanti menggunakan serial monitor ya untuk membaca nilai bacaan dari potensiometer. Jadi saya menggunakan library serial. Fungsi begin untuk memulai hubungan komunikasi dengan komputer dengan baud rate 9600 bit per second. Oke, selesai dengan blok kedua yaitu rutin setup. Kita lanjutkan dengan blok ketiga yaitu rutin loop. Saya ketikkan void loop. Oke. Nah, di dalam blok yang ketiga ini sekarang yang kita lakukan adalah kita membaca terlebih dahulu nilai bacaan potensiometer ya, dengan menggunakan fungsi analog read. Pin potensiometer itu pin A0. Oke, saya beri nama potensio. Maksud saya di sini pinnya ya, parameternya yang dibutuhkan hanya satu, yaitu nama pinnya. Di sini kan pin potensio itu adalah pin A0 ya, pin A0. Oke, setelah kita baca, kita tampung nilainya ke dalam sebuah variabel. Saya beri nama, tipenya integer ya. Saya beri nama nilai potensio. Nilai potensio. Oke. Kemudian setelah sudah kita tampung, baru di sini kita menggunakan kondisi ya, yang inti dari praktikum kita kali ini. Nah, pada kondisi ini tadi kita sudah membaca bacaan dari potensio menggunakan fungsi analog read. Kita masukkan ke dalam nilai potensio. Nah, setelah ini kita akan membandingkan sebuah kondisi ya, dimana jika nanti nilai dari potensio ini bernilai di bawah 500, artinya masih antara 0 sampai dengan 500, maka LED ini kita padamkan. Tapi nanti jika nilainya sudah berubah menjadi lebih besar daripada 500, maka nanti LED ini akan menyala. Oke. Nah, untuk itu kita membutuhkan sebuah fungsi pengkondisian bernama if, fungsi kontrol nih, if. Lalu kemudian kita buat tanda kurung ya. Di dalam tanda kurung inilah kita mengetikkan kondisinya, kondisi yang diinginkan. Lalu kemudian kita buat kurung kurawal untuk if ini ya. Jadi fungsi if itu membutuhkan sebuah kondisi di sini ya. Kondisi ini nanti kita atur. Lalu kemudian menggunakan kurung kurawal. Jadi artinya begini, jika kondisi if ini terpenuhi, maka kode program yang ada di dalam dua tanda kurung kurawalnya akan dieksekusi. Namun jika kondisinya tidak terpenuhi, maka program akan berlanjut ke kode program yang berikutnya. Oke. Nah, di sini kondisi yang akan kita cek adalah nilai dari potensio ini.
Jadi saya ketikkan di sini nilai potensio ya lebih besar dari 500 ya. Ini atau tadi saya memberi deklarasi variabel dengan nama batas nilai. Jadi di sini saya ganti menjadi batas nilai. Batas nilai. Nah, jadi nanti jika nilai potensiometer yang dibaca ini lebih besar dari 500 atau batas nilai, maka dia akan melakukan sesuatu di sini ya, melakukan sesuatu. Nah, di sini yang akan kita lakukan adalah kita membuat LED ini menjadi menyala ya. Nah, karena kita akan membuatnya menjadi menyala, maka fungsi yang kita gunakan adalah fungsi digital write ya. Yang kita nyalakan kan pin dari LED ya. Pin dari LED adalah pin 12. Jadi pin lampu LED akan kita nyalakan. Kita beri logika high. Oke. Teman-teman sudah pernah mempelajari ini pada praktikum pertama penggunaan digital write ini. Nah, setelah itu ya, jika kondisi tidak terpenuhi, maka kita membuat fungsi lagi bernama fungsi else ya. Jadi if else, jika maka. Nah, jika maka nih, proses jika maka. Nah, di dalam else ini juga dia tidak membutuhkan kondisi, karena nanti jika kondisi ini tidak terpenuhi, maka kondisi else inilah yang akan dieksekusi. Sama, dia juga membutuhkan kurung kurawal di sini. Di dalam fungsi else inilah baru kita mengetikkan untuk lampu LED agar padam. Digital write lampu LED kita padamkan. Oke. Nah, kemudian setelah itu apa lagi ya? Oke, ini ini sekarang saya beri tanda dulu ya untuk batas atas dulu. Jadi ini adalah awal dari if else statement, dan akhirnya batas akhirnya adalah di sini. Ini akhir dari if else statement. Oke. Nah, setelah itu yang kita lakukan, jadi nanti kalau nilai potensiometer ini lebih besar daripada batas nilai, maka yang dieksekusi adalah kode ini. Namun jika tidak, maka yang dilakukan adalah mengeksekusi kode program yang ada pada kurung kurawal else-nya. Lalu kemudian baru melanjutkan ke kode program berikutnya. Untuk kode program berikutnya saya menggunakan fungsi serial karena saya ingin melihat nanti nilai potensiometer ya. Dengan fungsi print line yang saya baca adalah nilai potensio. Oke. Kemudian saya delay programnya. Ini sekedar supaya dia agak stabil. 1 milisecond aja, coba. Oke, kita cek kembali. Pertama kita sudah melakukan deklarasi variabel. Oke, kosong, lampu LED 12, batas nilai 500. Lalu pin mode-nya sudah, serial sudah, void loop. Nah, ini kode program utamanya. Ini saya baca nilai potensio, kita baca kondisinya. Jika iya, ini yang dilakukan. Jika tidak terpenuhi kondisinya, ini yang dilakukan. Baru kemudian mengeksekusi kode program selanjutnya. Oke, sekarang kita akan coba untuk mengupload kode program ini, kode sketch kita ini. Saya klik tombol upload, tunggu beberapa saat. Nah, di sini ada error ya. Di sini dikatakan access 11 lampu LED was not declared in this scope. Katanya variabel lampu LED ini nggak ada, dia nggak kenal. Coba kita cek ke bagian atas.
Oh iya, di sini variabel untuk lampu LED ini saya pakai huruf kecil, sedangkan yang tadi untuk yang di bawah saya menggunakan huruf besar ya. Ini saya ganti dulu menjadi lampu LED dengan huruf besar. Oke, sekarang kita upload lagi. Ternyata masih ada kesalahan lagi ya di sini, dimana di rutin setupnya ternyata saya juga melakukan kesalahan yang sama. Nah, ini biasa teman-teman jumpai nanti pada pemrograman itu, makanya nanti kita butuh fungsi dari pemberian nama variabel. Ini penting untuk mempermudah kita, dan metode penulisannya juga penting ya. Perlu dibiasakan dengan cara teman-teman nanti ada berbagai jenis metode untuk penulisan variabel ini agar mudah kita ingat. Nah, di sini jika tadi kita menggunakan metode penamaan variabel, untungnya adalah nanti saat ada error kita bisa tahu apa yang error di bagian bawah ini ya. Di sini tidak akan saya edit videonya supaya teman-teman juga bisa melihat apa saja kesalahan yang bisa kita lakukan pada saat kita melakukan pemrograman. Oke, saya sudah perbaiki yang tadi, saya coba lagi upload. Oke, sekarang kode program sudah berhasil kita upload, tidak ada error lagi. Nah, di sini pada kondisi awal kita lihat dia tiba-tiba menyala ya. Kenapa kok bisa menyala? Kita lihat kondisi pada serial monitor kita ya, karena tadi di sini nilai dari potensiometer saya print line ke serial monitor kita. Kita buka serial monitor kita, saya lihat nilainya. Nah, ternyata nilainya adalah 1023 ya. Dia menyala ya. Coba sekarang saya putar potensiometer kita, saya putar ke yang lebih kecil. Oke, perhatikan ini ketika dia akan mencapai 500 nih, nilainya di bawah 500, maka LED akan padam. Masih 500, lihat begitu dia masuk ke dia masuk ke 496, LED di sini padam. Begitu naik ke 500, LED menyala. Nah, oke. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Kita coba analisa dari kode program kita. Jadi ketika saya buka lagi serial monitor tadi. Oke, saya geser ke sini supaya kita bisa melihat. Nah, di sini perhatikan if integer nilai potensiometer ini dibaca di serial monitor kita bernilai 410 ya. Nah, setelah kode ini sudah dibaca, maka ada pengontrol di sini, dimana if jika nilai potensio yang dibaca itu lebih besar daripada batas nilai. Jadi jika 410 ini lebih besar daripada batas nilai ya, batas nilainya kan 500. Jadi kalau nilai potensionya masih 410, maka ini jawabannya tidak. Jadi kalau tidak, maka yang dilakukan adalah else, ini lampu LED akan padam. Namun jika kita putar tadi menjadi 500, oke, sudah di atas 500 ya. Jika potensiometer ini lebih besar daripada batas nilainya tadi adalah 500, maka yang akan dieksekusi adalah kode program pada kurung kerawal ini, dan yang ada di sini adalah menyalakan lampu LED ya. Jadi ini saya beri komentar, ini jika ya lakukan, dan jika tidak yang ini else nya, ini jika tidak maka lakukan yang ini. Jadi jika kondisi ini terpenuhi lakukan, jika ya lakukan ini, jika ini tidak benar atau salah maka yang dilakukan adalah ini. Oke, lalu kemudian barulah mengeksekusi kode selanjutnya. Oke, demikian untuk praktikum kali ini. Saya rasa teman-teman bisa mudah memahaminya, fungsi if else ini ya. If, lalu kemudian kondisi, lalu kemudian kode yang akan dilakukan jika kondisi ini benar, dan else
dilakukan jika kondisi salah ya. Oke, demikian untuk video training kali ini, dan sekian untuk kali ini. Sampai jumpa pada video training kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.